Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang positron emission topografi, yang dimana beranggotakan Novi Afriani, Milania Maulana, Restika Febri Ajista, Ruri Maira Utami, dan Nurhayati. Baiklah, materi pertama yang akan saya presentasikan itu latar belakang. Positron emission tomografi atau PET sendiri adalah peralatan dengan teknik pencitraan yang menghasilkan citra atau gambar fisiologi organ hasil dari deteksi secara simultan oleh foton yang berasal dari anihilasi positron. PET sendiri merupakan teknik pencitraan yang didasarkan pada deteksi kebetulan atau coincidence dua radiasi pemusnah yang berenergi 511 kiloelectronvolt yang berasal dari sumber pemancar beta plus atau positron. Positron emission tomografi atau PET scan sendiri merupakan salah satu modalitas kedokteran nuklir yang untuk pertama kali dikenalkan oleh Brownell dan Sweet pada tahun 1953. Prototipenya sendiri itu telah dibuat pada sekitar tahun 1952, sedangkan alatnya pertama kali dikembangkan di rumah sakit Massachusetts General di pada daerah Boston pada tahun 1970. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar dari PET. Yang pertama itu direksi koinsidensi anihilasi. Prinsip dasar dari PET ini yaitu untuk deteksi koinsidensi sinar gamma yang dihasilkan dari proses anihilasi positron dan elektron. Detektor PET disusun dari dalam bentuk cincin di sekitar tubuh pasien. Interaksi foton gamma yang dihasilkan dari permusnahan positron menabrak detektor. Akan terjadi interaksi yang menghasilkan sinyal listrik. Waktu tiba dari sinyal listrik ini digunakan untuk menentukan posisi asal foton dengan menganalisis banyak peristiwa deteksi. Komputer dapat merekonstruksi gambar 3 dimensi dari distribusi radionukleida dalam tubuh. Selanjutnya yaitu time of flight PET atau waktu penerbangan. Ketika positron bertemu dengan elektron, keduanya akan memusnah dan menghasilkan pasang elektron gamma yang bergerak ke arah berlawanan. Detektor ACD digunakan untuk mendeteksi pasangan foton gamma. Detektor ini berbentuk kotak dan bekerja secara berpasangan. Sinyal dari kedua detektor dianalisis menggunakan logika kebetulan. Jika waktu tiba dari kedua foton sangat dekat, maka dianggap sebagai pasangan foton yang berasal dari peristiwa pemusnahan yang sama. Yang ketiga yaitu spatial resolution detektor. Efisiensi detektor adalah kemampuan detektor untuk mendeteksi foton gamma yang datang. Efisiensi yang tinggi akan meningkatkan jumlah peristiwa deteksi yang tercatat, sehingga menghasilkan gambar yang lebih baik. Waktu respon detektor adalah waktu yang dibutuhkan detektor untuk merespon sinyal dari foton gamma. Waktu respon yang cepat sangat penting untuk menghindari kehilangan informasi dan meningkatkan akurasi pencitraan. 4. Resolusi spasial. Resolusi spasial dalam PET dapat terpengaruh oleh jarak tempuh positron sebelum anihilasi. Positron dengan energi yang lebih tinggi akan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh, sehingga dapat mengurangi ketepatan penentuan lokasi peristiwa anihilasi. Hal ini dapat menurunkan resolusi peristiwa dari gambar PET. Yang kelima, resolusi spasial efek kedalaman interaksi. Resolusi spasial
spasial dalam pencitraan medis, khususnya dalam teknik seperti PET, mengacu pada kemampuan sistem untuk membedakan dua titik yang berdekatan. Semakin tinggi resolusi spasial, semakin detail gambar yang dihasilkan, memungkinkan kita untuk melihat peristiwa yang lebih kecil dan lebih jelas. Kedalaman interaksi ini adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi resolusi spasial dalam pencitraan medis. Memahami bagaimana kedalaman interaksi bekerja dan bagaimana cara menguranginya sangat penting untuk meningkatkan kualitas gambar dan diagnosis medis. Yang keenam yaitu resolusi spasial dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel merupakan proses pengukuran sinyal pada titik-titik diskrit dalam ruang. Dalam konteks pencitraan medis, pengambilan sampel dilakukan oleh detektor yang menangkap radiasi yang dihasilkan dari tubuh pasien. Kualitas pengambilan sampel secara langsung mempengaruhi resolusi spasial gambar yang dihasilkan. Yang ketujuh, resolusi spasial dalam filter rekonstruksi. Filter rekonstruksi adalah alat matematis yang digunakan dalam proses rekonstruksi gambar pada pencitraan medis seperti PET. Filter ini memainkan peran penting dalam menentukan kualitas gambar akhir, terutama dalam hal resolusi spasial. Yang kedelapan, sensitivitas. Sensitivitas dalam PET mengacu pada kemampuan sistem untuk mendeteksi sinyal yang lemah. Semakin tinggi sensitivitas, semakin baik kemampuan PET untuk mendeteksi aktivitas radioaktif yang rendah dalam tubuh pasien. Sensitivitas keseluruhan untuk deteksi PET untuk sumber aktivitas volume kecil yang terletak di dekat pusat scanner berkisar antara 0,2% hingga 0,5%. Untuk sistem cincin tunggal atau untuk sistem cincin ganda yang dioperasikan dalam koefisien atenuasi linier dan efisiensi deteksi untuk beberapa skintilator pada 511 keV. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang 9, koinsidensi detection dalam anihilasi. Coincidence detection merupakan proses deteksi simultan dari dua sinar gamma yang dihasilkan dari peristiwa anihilasi. Pembahasan selanjutnya mengenai PET detektor dan desain scanner. Yang pertama ada detektor blok. Detektor blok adalah teknologi terbaru dalam pencitraan PET yang membagi detektor menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini memungkinkan deteksi sinar gamma dengan lebih akurat, menghasilkan gambar yang lebih detail dan tajam. Detektor blok bekerja dengan menangkap sinar gamma oleh elemen-elemen detektor. Sinar dikonversi menjadi data digital yang kemudian akan dikonstruksi menjadi gambar 3 dimensi oleh komputer. Selanjutnya, ada modifikasi detektor blok. Dua modifikasi detektor blok bertujuan untuk meningkatkan performa. Yang pertama ada quadrant sharing atau pembagian kuadran. Setiap elemen detektor dipantau oleh 4 tabung pengganda foto atau PMT. Setiap PMT juga memantau sudut-sudut dari 4 elemen detektor yang berdekatan. Metode ini mengurangi jumlah PMT yang dibutuhkan secara signifikan. Desain ini memungkinkan pembuatan panel detektor planar yang besar dan dapat disusun dalam berbagai konfigurasi. Selanjutnya, ada detektor post switch. Detektor ini menggunakan dua jenis bahan scintillator dengan waktu peluruhan yang berbeda dalam satu elemen detektor. Dengan memantau waktu peluruhan sinyal, posisi interaksi foton dapat ditentukan dengan lebih akurat. Metode ini mengurangi efek depth of interaction atau DOI yang dapat menurunkan resolusi. Namun, pembuatan detektor jenis ini lebih kompleks dan kinerja bahan scintillator tambahan
kurang baik dibandingkan bahan scientific utamanya. Baik, selanjutnya adalah akuisisi data untuk PET. Nah, data PET ini sendiri ada data 2 dimensi dan juga data 3 dimensi. Yang pertama kita akan membahas tentang akuisisi data 2 dimensi. Pemindahan PET ini menggunakan sentra atau kolimator aksial untuk mendeteksi foton yang sejajar dengan cincin detektor. Kemudian menghasilkan akuisisi data dalam bentuk 2 dimensi. Nah, setiap cincin detektor ini menangkap data dari satu irisan, memungkinkan rekonstruksi gambar dengan metode filtered back projection atau pendekatan iteratif, di mana filtered back projection sendiri merupakan metode paling umum yang digunakan dalam rekonstruksi gambar, terutama dalam tomografi seperti CT scan atau komputer tomografi. Metode ini bertujuan untuk mengubah data yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi citra yang dapat mempresentasikan objek yang dipindahi. Dalam teknologi modern memungkinkan data ini merupakan data lintas bidang atau cross-plane, di mana data lintas bidang ini sendiri merupakan data yang diambil tidak hanya dalam satu bidang irisan, tetapi juga melibatkan informasi dari bidang-bidang irisan yang berdekatan. Dalam hal ini, sensitivitas pemindaiannya ditingkatkan hingga 2 kali lipat. Pada selanjutnya, kita bisa melihat gambar yang mana gambar tersebut menunjukkan skema akuisisi data 2 dimensi dan juga 3 dimensi untuk PET atau Positron Emission Tomography. Penampang aksial melalui pemindai multi cincin ditunjukkan di sebelah kirinya dan profil sensitivitas aksialnya ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Nah, gambar A itu akuisisi data bidang langsung 2 dimensi, yang B-nya akuisisi data bidang langsung dan lintas 2 dimensi, yang C itu akuisisi data 2 dimensi dengan sensitivitas tinggi, dan D akuisisi data 3 dimensi penuh. Nah, yang untuk poin A sendiri yaitu akuisisi data dalam bidang langsung. Data itu dikumpulkan hanya dari satu irisan bidang aksial. Metode ini memberikan sensitivitas yang terbatas karena hanya menggunakan informasi dari bidang yang dipindahi. Yang kedua itu yang B, akuisisi data 2 dimensi, bidang langsung dan lintas bidang. Nah, data yang dipindahi itu selain data dari bidang yang dipindahi, metode ini juga mengumpulkan data dari bidang yang berdekatan atau lintas bidang. Sensitivitasnya meningkat daripada yang metode A karena mencakup lebih banyak data. C itu merupakan akuisisi data 2 dimensi dengan sensitivitas tinggi, menggunakan teknik yang meningkatkan jumlah data yang dikumpulkan untuk setiap posisi aksial, sehingga menghasilkan gambar dengan sensitivitas yang lebih tinggi lagi daripada poin yang B. Selanjutnya, akuisisi data 3 dimensi penuh, mengumpulkan data dari seluruh volume 3 dimensi tanpa batasan bidang tertentu. Ini dalam metode dengan sensitivitas tertinggi karena mencakup semua informasi dari seluruh objek yang dipindahi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akuisisi data 3 dimensi. Mode 2 dimensi sendiri itu memiliki kelemahan yaitu membuang banyak foton valid karena hanya memegang foton dengan kemiringan terbatas yaitu kurang lebih 2 atau 3 cincin. Nah, pada akuisisi 3 dimensi, setnya itu dihilangkan sehingga kemungkinan garis respon yang terima itu meningkat hingga 4-8 kali lipat. Mode 3 dimensi meningkatkan jumlah foton yang tersebar dan laju perhitungan saluran tunggal dengan 30-40 foton yang terdeteksi dalam pemindaian otak mengalami hamburan. Sensitivitas aksial berupa segitiga dengan puncaknya di tengah FOV. FOV atau yang biasa dikenal dengan field of view merujuk pada titik atau area di tengah bidang pandang alat pemindai di mana sensitivitas atau kemampuan detektor untuk menangkap sinyal berada pada tingkat tertinggi. Untuk hasil optimal pada data 3 dimensi ini, objek yang dipindai harus ditempatkan di pusat FOV aksial. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuisisi data untuk studi dinamis dan pemindaian seluruh tubuh. Pemindaian PET dapat memperoleh data dari semua sudut secara bersamaan, memungkinkan studi dinamis dengan waktu bingkai hanya beberapa detik. Selanjutnya itu akuisisi dinamis, yang mana jumlah dan durasi bingkai waktu diatur sebelum pemindaian. Pemindaian dimulai saat pelacak disuntikkan dan data disimpan di memori komputer. Selanjutnya akuisisi list mode.
yaitu semua kejadian kebetulan ditulis berurutan ke disk dengan cek waktu. Data dapat diatur ulang setelah pemindaian selesai, memungkinkan penghapusan segmen data yang tidak valid. Misalnya, segmen data yang tidak valid ini karena gerakan pasien. Data proyeksi dari setiap bingkai nantinya direkonstruksi secara individual menjadi gambar tomografi. Selanjutnya, nanti pasien dipindahkan melalui pemindai dengan tempat tidur yang dikendalikan komputer. Data dari beberapa posisi aksial kemudian digabungkan untuk membentuk gambar tubuh penuh. D. Koreksi data dan aspek kuantitatif PET. 1. Normalisasi. Secara konseptual, pendekatan paling mudah untuk normalisasi dengan mencatat jumlah hitungan yang dideteksi oleh setiap pasangan detektor, kebetulan sambil memaparkan semua pasangan ke sumber radiasi yang sama. Dan yang kedua, koreksi untuk kebetulan acak. Kebetulan acak menambahkan latar belakang yang relatif seragam melintasi gambar yang direkonstruksi menekan kontras dan mendistorsi hubungan. Yang ketiga adalah koreksi radiasi untuk tersebar. Radiasi hamburan dalam pencitraan PET menyebabkan latar belakang kabur dalam rekonstruksi gambar, umumnya lebih terkonsentrasi pada bagian tengah gambar. Seperti halnya kebetulan acak, hal ini menyebabkan penurunan ukuran gambar kontras dan kesalahan dalam kuantitatif hubungan antara intensitas gambar dan jumlah aktivitas dalam objek. Yang keempat yaitu ada koreksi redaman, di mana parameter yang terlibat dalam derivasi koreksi redaman untuk PET ada namanya detektor, ada titik sumber aktivitas yang akan memungkinkan antara arah yang akan ditentukan antara detektor 1 bahkan detektor 2 dalam suatu pasangan radioaktif untuk setiap pasien yang akan berada di dalam suatu media parameter tersebut. Yang kelima yaitu koreksi waktu mati. Semua detektor radiasi, detektor PET menunjukkan waktu mati dan efek tumpukan pada tingkat perhitungan yang tinggi. Kesalahan penempatan kejadian yang disebabkan oleh tumpukan dan kemungkinan pendekatan untuk minimalkan tumpukan yang dijelaskan dalam konteks kamera gamma juga berlaku untuk detektor blok yang digunakan untuk PET. Koreksi waktu mati harus diterapkan. Dan yang keenam adalah kuantifikasi mutlak gambar. Semua koreksi yang dijelaskan sebelumnya terapkan pada data proyeksi atau sinogram sebelum rekonstruksi gambar. Jika diterapkan secara akurat, setelah rekonstruksi intensitas voxel dalam gambar akan berbanding lurus dengan jumlah radioaktivitas dalam voxel tersebut. Kalibrasi terhadap konsentrasi absolut radioaktivitas biasanya dilakukan dengan memindai silindernya yang berisi seragam larutan dengan konsentrasi yang diketahui. Baiklah, materi selanjutnya itu karakteristik kerja sistem PET. Parameter kinerja PET yang sering digunakan sebagai standar adalah Noise Equipment Counting Rate atau NECR. NECR sendiri didefinisikan sebagai tingkat perhitungan setara yang menghasilkan tingkat kebisingan statistik yang sama dengan laju perhitungan yang diamati setelah kebetulan yang acak dan tersebar telah dikoreksi. NECR sendiri menyediakan panduan yang berguna untuk memperkirakan konsentrasi aktivitas yang diberikan kepada pasien dan untuk menentukan manajemen pada pasien. Pada PPT sendiri itu dapat kita lihat rumus untuk mendapatkan NECR, yaitu dengan R true itu kebetulan sebenarnya, R prom itu tingkat kebetulan cepat, R scatter itu kebetulan hamburan, dan R random itu kebetulan acak. Pada PPT dapat kita lihat juga itu sebuah gambar, yaitu sebagai contoh berbagai tingkat perhitungan kebetulan dan tingkat perhitungan setara kebisingan atau NECR untuk klinis pemindaian seluruh tubuh. Data ini memperkirakan bahwa untuk phantom yang digunakan dalam penelitian ini, rasio signal to noise itu sesuai hingga puncak kurva NECR pada gambar yang direkonstruksi akan dicapai
dengan konsentrasi aktivitas itu sekitar 4 mikroji per cc atau sekitar 150 kilobecquerel per cc. Selanjutnya, aplikasi klinis dan penelitian PET. PET memiliki aplikasi klinis utama dalam bidang onkologi, neurologi, dan penyakit kardiovaskular. Aplikasi PET yang luas adalah untuk mendeteksi dan menentukan stadium pada kanker. Dapat kita lihat pada PPT itu adalah contoh pertama pada gambar. Pada gambar transaksial yang menunjukkan penyerapan 18 FFDG pada dua tingkat yang berbeda pada otak sukarelawan normal dan pada pasien kanker di stadium awal penyakit Alzheimer. Waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi data itu sekitar 30 menit, dan dosis yang disuntikan itu sebanyak 370 megabecquerel atau sebanyak 10 milici. Pada gambar itu panah menunjukkan defisit metabolik pada pasien. Pola khas dari penurunan metabolisme ini terlihat pada semua pasien dengan penyakit Alzheimer, dan peningkatan dalam tingkat keparahan dan luasnya penyakit ini terlihat berlangsung. Selanjutnya itu dapat kita lihat juga aplikasi PET pada pasien kanker, di mana PET 19 FDG seluruh tubuh untuk pemindaian, di mana aktivitas yang disuntikan itu sebanyak 370 megabecquerel atau setara 10 milici dari pasien kanker. Itu menunjukkan penyakit metastatis yang meluas, itu berupa bintik-bintik hitam. Pemindaian memakan waktu sekitar 14 menit untuk diperoleh, dengan pencitraan dimulai 60 menit pasca injeksi. Selanjutnya itu contoh aplikasi PET pada penelitian, yaitu pada gambar koronal tikus yang diperoleh pada pemindaian PET hewan kecil setelah menginjeksi 11 chlorophyll atau radiotracer. Radiotracer ini mengikat reseptor dopamin di otak yang terletak terutama di striatum, yaitu pada gambar itu yang ditunjuk oleh panah. Gambar diperoleh sebelum atau yang di sebelah kiri, dan setelah itu sebelah kanan interferensi farmakologis yang merusak neuron dopamin energi di satu sisi otak. Pengurangan yang jelas dalam peningkatan radiotracer diamati pada sisi itu. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.